Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayana dari ruang 605. Saya di sini akan membacakan jawaban UTS saya, Manajemen Keuangan Internasional. Pada gambar pertama, The International Financial Environment. Perusahaan multinasional atau MNC didefinisikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam beberapa bentuk bisnis internasional. Manajer mereka melakukan pengelolaan keuangan internasional yang melibatkan keputusan investasi dan pembiayaan internasional yang dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai MNC. Tujuan dari manajer ini adalah memaksimalkan nilai perusahaan mereka, yang merupakan tujuan yang sama dengan manajer yang dipekerjakan oleh perusahaan domestik yang ketat. Awalnya, perusahaan mungkin hanya mencoba mengekspor produk ke negara tertentu atau memasukkan persediaan dari produsen asing. Seiring waktu, namun banyak perusahaan ini mengenali peluang asing tambahan dan akhirnya menetapkan anak perusahaan di luar negeri. Beberapa bisnis seperti ExxonMobil, merek keberuntungan, dan Colgate-Palmolive biasanya menghasilkan lebih dari separuh penjualan mereka di luar negeri. Selanjutnya gambar kedua, International Product Life Cycle. Perusahaan menjadi mapan di pasar dalam negeri sebagai akibat dari beberapa keuntungan yang dirasakan atas pesaing yang ada, seperti kebutuhan pasar untuk setidaknya satu pemasok produk lagi, karena informasi tentang pasar dan persaingan lebih mudah tersedia di dalam negeri. Sebuah perusahaan kemungkinan besar akan memantapkan dirinya terlebih dahulu di negara asalnya. Permintaan asing untuk produk perusahaan pada awalnya akan diakomodasi dengan mengekspor. Seiring berjalannya waktu, perusahaan mungkin merasa satu-satunya cara untuk mempertahankan keunggulannya atas persaingan di luar negeri adalah memproduksi produk di pasar luar negeri, sehingga mengurangi biaya transportasinya. Perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk memperpanjang permintaan asing untuk produknya. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah untuk membedakan produk sehingga pesaing tidak dapat menduplikasinya dengan tepat. Fase-fase dari siklus produk ini diilustrasikan dalam tampilan 1.2. Selanjutnya, gambar ketiga, cash flow diagram for MNCs. Secara umum, arus kas keluar yang terkait dengan bisnis internasional oleh induk AS digunakan untuk membayar impor, untuk mematuhi peraturan internasionalnya, dan untuk mendukung pembentukan atau perluasan anak perusahaan asing. Pada saat yang sama, MNC menerima arus kas dalam bentuk pembayaran untuk mengekspornya, biaya untuk layanan yang diberikannya dalam pengaturan internasional, dan mengirimkan dana dari anak perusahaan asing. Diagram pertama dalam pameran ini menggambarkan kasus MNC yang bergerak dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, arus kas internasionalnya dihasilkan baik dari membayar pasokan impor atau dari menerima pembayaran sebagai ganti produk yang diekspornya. Diagram kedua menggambarkan MNC yang terlibat dalam beberapa pengaturan internasional. Setiap pengaturan tersebut mungkin memerlukan arus kas keluar dari MNC di luar negeri untuk menutupi, misalnya, biaya yang terkait dengan transfer teknologi atau pendanaan sebagian investasi dalam waralaba atau usaha patungan. Diagram ketiga. Dalam tampilan gambar ketiga tersebut
menggambarkan kasus MNC yang terlibat dalam investasi asing langsung. Jenis MNC ini memiliki satu atau lebih anak perusahaan asing. Mungkin ada arus kas keluar dari induk AS ke anak perusahaan asingnya dalam bentuk dana yang diinvestasikan untuk membantu membiayai operasi anak perusahaan asing. Selanjutnya gambar keempat, demand schedule for British pound. Pound Inggris digunakan di sini untuk menjelaskan nilai equilibrium nilai tukar. Inggris belum mengadopsi euro sebagai mata uangnya dan terus menggunakan pound. Permintaan AS untuk pound Inggris sebagian dari perdagangan internasional, karena perusahaan AS mendapatkan pound Inggris untuk membeli produk Inggris. Selain itu, ada permintaan pos yang telah dikurangi karena perusahaan AS dan investor mendapatkan pound untuk berinvestasi di Inggris. Tampilan berikut menunjukkan jumlah pound yang hipotesis yang akan dituntut berdasarkan beberapa nilai tukar yang berbeda. Pada setiap saat, hanya ada satu nilai tukar. Tampilan tersebut menunjukkan beberapa banyak pound yang akan dituntut pada berbagai nilai tukar untuk waktu tertentu. Jadwal permintaan ini menjadi miring ke bawah karena perusahaan dan individu di AS akan membeli lebih banyak barang Inggris saat pound sangat berharga, atau karena dibutuhkan lebih sedikit dolar untuk mendapatkan jumlah pound yang diinginkan. Sebaliknya, jika nilai tukar pound tinggi, maka perusahaan dan individu di AS kurang bersedia membeli barang-barang Inggris, atau karena produk atau sekuritas dapat diperoleh dengan harga lebih rendah di AS atau di negara lain. Selanjutnya gambar kelima, how central bank intervention can reduce inflation. Tampilan tersebut menunjukkan upaya Bank Sentral Amerika, yaitu the Fed, dalam menurunkan inflasi. Ada dua cara yang dilakukan the Fed, yaitu intervensi langsung dan intervensi tidak langsung. Pertama, intervensi langsung. The Fed menggunakan cadangan mata uang asing untuk membeli dolar. Akibatnya, mata uang dolar menguat dari mata uang lainnya, sehingga membuat biaya impor Amerika menurun dan mendorong perusahaan di Amerika untuk menjaga harga tetap rendah secara kompetitif, yang akhirnya membuat inflasi Amerika menurun. Kedua, intervensi tidak langsung. The Fed menaikkan tarif suku bunga yang mengakibatkan menguatnya mata uang dolar dan membuat biaya finansial perusahaan dan individu meningkat. Hal tersebut membuat pinjaman dan pengeluaran Amerika berkurang, sehingga angka inflasi di Amerika menurun. Kesimpulan dari tampilan tersebut merupakan bagan yang menjelaskan dua cara atau kebijakan Bank Amerika, yaitu the Fed, dalam menekan inflasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.